Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab wa ja'alana ahsana taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka, melapangkan yashrah sadrana lil iman, lil Islam, lil ihsan. Dilapangkan dada kita untuk menerima ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ditunjuki qalbu kita, disempurnakan ma'rifat kita, diberikan cahaya keimanan, ketakwaan, cahaya Islam, dan cahaya khususnya ihsan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan kita husnul khatimah sehingga kita berkumpul bersama Nabi, para wali-wali Allah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita, sebahagian jemaah kita melaksanakan ibadah haji, sebahagiannya sudah berangkat. Hari ini kita akan membahas tentang haji secara syariat, al-hajj naw'aini, dalam kitab Sirah Asrar. Harapan kita paling tidak ada masukan-masukan, pembekalan ibadah haji, baik yang melaksanakannya secara syariat maupun di antara kita mungkin yang menjalani ilmu tarekat. Beliau mengatakan haji ini al-hajju ala naw'aini. Haji ini ada dua macam. Yang pertama ditinjau dari sisi syariat, yang kedua dari sisi tarekatnya. Hajj syariah, adapun haji secara syariat itu ayyahujja baitillah bi syara'itihi wa arkanihi. Kita melaksanakan haji ke Baitullah, Ka'bah, dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ya. Hatta yahsula thawabal hajj, sehingga kita menghasilkan, memperoleh pahala-pahala ibadah haji. Wa idza naqasa syai'un min syara'iti, ya, apabila naqasa, kurang perbuatan-perbuatan kita untuk memenuhi syarat-syarat haji, naqasa thawabul haji, maka berkurang juga pahala melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala amarana bi'itmamil haji biqaulihi azza wa jalla. Karena Allah menyuruh kita menyempurnakan ibadah haji dengan firman-Nya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah lillah, semata-mata karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Famin syara'itil ihram, di antara syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan ibadah haji secara syariat seperti ihram, kita berihram sesuai miqatnya. Kemudian summa dukhulu Makkah, setelah itu kita masuk Makkah.
Ihram itu kita pakaian ihram ya. Makanya nanti di pesawat itu kita sudah pakai ihram. Ihram sebagaimana di dalam fikih, dalam ilmu syariah, kita berpakaian putih ya. Kita berpakaian putih, tidak berjahit. Nah, ini ihram ini. Summa tawaf ya, setelah kita melaksanakan ihram, kemudian kita melaksanakan tawaf 7 kali. Ini perbuatan ibadah haji. Tawaf 7 kali, kemudian wukuf di Arafah, summal mabit, kemudian kita mabit di Muzdalifah, summa zabhul udhiyah, kemudian menyembelih binatang ternak ya. Ini kita di Indonesia kurban, kalau mereka yang haji menyembelih binatang. Di Mina summa dukhulul haram, kemudian memasuki haram, Masjidil Haram, summa tawaf, kemudian tawaf bil Ka'bah sab'at asywat. Kalau tadi di sini tawaf kudum di awal, tawaf pertama datang, kemudian ini tawaf rukun. Summa syurbul ma, kemudian minum air jam-jam. Habis tawaf selesai kita minum jam-jam, disiapkan di situ. Summa yusalli rakaatai tawaf, kemudian salat 2 rakaat ya. Sesudah tawaf di makom Nabi Ibrahim ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Summa yuhallilu, kemudian bertahallul. Tahallul itu mencukur rambut ya. Sini ada yang kayaknya ada yang hilang di sini, sa'i kan. Setelah sa'i nanti baru tahallul ya. Mencukur rambut. Ma haramallahu ta'ala alaihi minas saidi wa nahwi. Kemudian bertahallul. Tahallul di situ adalah membebaskan diri dari yang diharamkan Allah Ta'ala ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang dilarang seperti shaid. Ini termasuk pekerjaan dilarang. Berburu tuh, waktu haji kita tidak boleh berburu, setelah tahallul baru boleh ya, dan pekerjaan lainnya. Nah, setelah kita melaksanakan haji syariat, fajaza'u hadzal haji al-itqu minal jahim, maka balasan melaksanakan haji ini terbebas dari neraka jahanam, wal amnu min qahrillahi ta'ala, dan aman dari murka azabnya Allah Ta'ala, sebagaimana dikatakan Allah, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasuki kota haram maka dia akan aman. Al-Imran 97. Kemudian summa tawaful wada, kemudian tawaf wada, tawaf yang terakhir, summa ruju' ila watan, baru kembali kepada negerinya, watannya masing-masing. Wa razaqallahu ta'ala wa iyyakum, mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki untuk melaksanakan haji syariat ya. Dan bagaimana dengan haji tarekat? Haji tarekat ini diumpamakan beliau perjalanan spiritual dalam bentuk zikir. Wa amma bayanu hajjil tariqah, adapun penjelasan haji tarekat secara tarekat, fazaduhu wa rahilatuhu awwalal mail ila sahibit talqin ya. Ini kata beliau, maka kita harus melapangkan ya, punya bekal, kita punya bekal dan kendaraan kita, rahilah kita. Apa itu bekal dan kendaraan kita? Yang pertama adalah al-mil. Ini berasal dari kata mala. Mala itu artinya mal, harta, cenderung. Al-mil itu artinya kecenderungan hati.
Jadi bekal dan kendaraan kita adalah al-mail ila sahibut talqin. Ada kecenderungan kepercayaan kita kepada ulama tarikat, ya, pemilik talqin, mursyid. Nah, ini bekal pertama. Setelah itu wa akhidahu wa akhazihi minhu, baru kita ambil talqin, baiat namanya, ambil talqin. Talqin itu secara sederhana isinya adalah seperti dikatakan Nabi, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Isi talqin itu adalah la ilaha illallah. Isi talqin itu adalah tauhid, menanamkan kalimat la ilaha illallah. Kita ambil baiat, kita ambil kalimat zikir la ilaha illallah kepada sahibut talqin, kepada ulama mursyid. Kalau ditanya kenapa kepada ulama mursyid ngambil talqin, jawabannya sederhana. Kalau Bapak Ibu ambil talqin, bebaiat, mengambil kalimat, mengijazahkan, ambil ijazah kalimat la ilaha illallah dari ulama yang tidak ahli talqin, mohon maaf. Menurut beliau di dalam bab sebelumnya, kalau ulama itu hatinya belum penuh dengan zikrullah, ya, masih terlalu sering lupa dari Allah, mohon maaf, hatinya sendiri belum hidup. Bagaimana kita mengambil kalimat zikir dari orang yang hatinya lebih sering lupa, jarang berzikir gitu kan, lebih sering lupa kepada Allah, sementara hatinya sendiri nggak hidup. Nah, bahasa sederhananya bagaimana Bapak Ibu mengambil ulama-ulama, ya, ahli-ahli fikih yang tanda kutip, yang kalau mereka itu belum hidup qalbunya bizikrillah, maamnya hati mereka sendiri belum selamat dari lupa, lebih banyak lupanya kepada Allah dari ingatnya. Maka kita disuruh mengambil talqin kalimat la ilaha illallah dari ahlinya, sahibnya. Siapa itu? Para mursyid yang memang qalbu mereka sudah selalu senantiasa menyaksikan Allah, yang qalbu mereka itu hampir, zikir mereka itu hampir tidak pernah putus. Alladzina yadhkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, yang mereka selalu senantiasa ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Bagaimana cara mengingat Allah, berzikir, ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring? Nah, kalau sudah sampai kepada makom mursyid, ya, zikirnya itu begitu dia lihat bapak, dia lihat ibu, dia lihat alam, dia lihat Allah, dilihat Allah dulu gitu. Dia mata hatinya itu sudah seperti, kalau bahasanya sudah tersingkap hijabnya, mata batinnya itu sudah senantiasa tertuju ke Allah. Kemanapun aina matuwallu sama wajhullah, kemanapun dia palingkan mata zahirnya, sebenarnya mata batinnya itu melihat Allah gitu. Nah, orang seperti inilah yang kita ambil talqinnya, disuruh Syekh Bukhari Jilani. Kenapa? Karena hatinya sudah selamat. Memang dia mungkin masih lalai lupa kepada Allah, tingkat lupanya sedikit gitu ya. Kalau untuk 24 jam ingat Allah itu berat, tapi tingkat lupa mereka sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka sudah menjalani tarikat, sudah hidup kolbunya. Nanti dijelasin di sini. Nah, ya. Itu makanya beliau menyebut ambil talqin itu dari ulama yang mursyid, sahibnya, ya, ahlinya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Summa mulazamatu zikr bil lisan. Kemudian lazimkanlah zikir lisan. Zikir lisan bersuara, berhuruf. Wa mulahazatu maknahu, dan memahami maknanya. Yang dimaksud dengan zikir lisan di sini adalah zikir la ilaha illallah. Jadi kalau di dalam tarikat Qadiriyah, tarikat yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani, kan kemarin kita sebut ada lapas, ada 12 lapas nama Allah yang dizikirkan. Yang pertama kali dilazimkan zikir adalah la ilaha illallah. Setelah kita ambil talqin, baiat, baru kita lazimkan sebanyak mungkin dan dihayati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, dihayati, dinikmati. Ini yang disebut beliau mulahazatu ma'nahu, dilazimkan maknanya. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali kita sebut? Berapa kali kita zikirkan? Sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Hadirin ya. Habis salat, kapan ada waktu, bebas. Karena ini zikir bebas namanya, bebas waktu. Kalau bebas waktu boleh kapan saja. Yang penting jangan di WC, dan sebaiknya jangan di waktu tidak berwudu. Dan seabdul zikir dalam bentuk berwudu, dan sebaik-baik waktu sesudah sholat. Ayo banyakin. Nah, kalau nanti mursyidnya menyebut, kalau enggak minimal 5.000 kali lah sehari, ya 5.000. Kalau 10.000, 10.000. Dia lihat kondisi rohani kita. Ya, tak ada batasan. Karena ini termasuk zikir rasa. Zikir rasa itu bebas waktu, bebas angka. Dibebaskan. Nanti mursyid yang melihat kadar rohani kita. Kalau kita masih gersang sekali rohaninya, kadang disuruh 10.000. Kalau tingkat kegersangannya tidak parah, ya 5.000, 1.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diresapi, dihayati. Cirinya nanti hidup. Bapak kalau zikir, ibu kalau zikir la ilaha illallah pasti netes air matanya. Rasain aja nanti netes. Ya, paling 10 kali kita ucapkan, kita hayati langsung netes ya. Itu ciri sudah hidup kalau begitu. Nah, semakin banyak semakin bagus. Maka nanti beliau sebut ini dizikirkan sampai kapan? Hatta tahsula hayatul qalbi, sampai hidup qalbu kita itu. La ilaha illallah. Ciri hidup qalbu itu apa? Nyebut nama Allah itu nikmat. Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum, hati kita gemetar. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir qalbumu hatimu menjadi tenang. Itu ciri hidup kalbu, hati kita tenang, kata Allah. Kadang bergetar, kadang taksyairuna juludul ladzina, kadang merinding jasad kita. Kalau kita alirkan rasa la ilaha illallah itu, rasa zikir itu ke jasad, dia merinding. Ya, itu cirinya. Getar hati, getar jasad, merinding jasad, tenang jiwa. Itu ciri dia. Pasti kita dapatkan nanti. Semua yang mengalaminya menjalani tarekat pasti memperoleh itu. Tahsulu hayatul qalbi, sehingga hati menjadi hidup. Lahu summa yashtaghilu bi dzikril batin hatta yusabbihi. Kemudian menyibukkan diri dengan zikir batin hingga hatinya menjadi bersih. Zikir batin itu apa? Lagi naik mobil kita, dalam hati saja. Depan orang ramai, tidak usah dilapaskan, dalam aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan ada waktu zikir batin, ya, dilazimkan lapas itu dalam batin kita, gitu ya, untuk mempercepat hidupnya qalbu. Nah, awalan bimulazamati asma'is sifat liyuzhira ka'batas sirri bi anwaris sifat. Nah, ini beliau jelaskan, ini ilmu qalbunya. Tata cara zikir yang pertama adalah dengan melapaskan, melazimkan zikir asma sifat, nama-nama sifat Allah, la ilaha illallah tadi. Liyuzhira ka'batas sirri, supaya apa? Kata beliau, supaya nyata, jahir, muncul. Zuhur itu kan terang, nyata. Supaya muncul jahir Ka'bah syirri. Apa itu? Supaya muncul nanti Ka'bah syirri. Kalau kita di Mekah ada Ka'bahnya, jahirnya. Kalau di dalam qalbu kita, dalam zikir, supaya muncul nanti Ka'bah syirri bi anwaris sifat. Ya, dengan cahaya-cahaya
Zikir ini, ya cahaya zikir sifat Allah, sifat-sifat Allah muncul Ka'bah di dalam qalbu kita, dalam sir kita. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bitathhiril Ka'bah awalan. Biqaulihi ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. Nah, jadi sederhananya gini memahaminya. Nabi Ibrahim itu disuruh Allah membersihkan Ka'bah, tahhira, membersihkan Ka'bah, rumah Allah bagi orang-orang tawaf. Nah, Ka'bah kita di dalam diri kita, qalbu kita atau dalam sir, itu kita bersihkan dulu. Ka'bah kita itu dalam hati kita itu dengan apa? Dengan zikir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, tiada yang mencipta kecuali Engkau ya Allah, hanya Engkau lah ya Allah, Engkau lah pencipta, Engkau tempat bergantung. Jadi hanya semata bersihkan dia dari selain Allah. Bersihkan Ka'bah itu supaya mudah orang tawaf. Bersihkan dulu qalbu kita, Ka'bah kita, dengan tidak ada yang kita yakini yang disembah, dimuliakan ya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih hebat dalam qalbu kita kecuali Allah. Itu zikir la ilaha illallah, itulah melazimkannya. Karena zikir la ilaha itu akan menghasilkan haibah. Nanti muncul dalam qalbu kita itu, semua manusia ini nggak ada yang membuat kita kagum. Yang membuat kita kagum hanya Allah. Semua manusia ini kita anggap ya makhluk saja. Tak ada rasa takut lagi sama siapa saja. Itu manfaat zikir la ilaha. Paling kita ya menyayangi, menghormati karena diperintahkan. Tapi secara umum kita tidak akan kagum melihat seorang pejabat, tidak merasa hebat dengan melihat orang yang berharta. Nggak ada rasa kesan lagi. Kenapa? Karena kehebatan, kemuliaan di sisi Allah itu bukan di situ gitu. Kita sudah hilangkan itu, sudah bersihkan qalbu kita. Hanya Allah saja bergantung. Nah, ini yang dimaksud tadi ya. Jadi ketika disuruh membersihkan Ka'bah untuk orang tawaf, yang pertama lakukan bersihkan qalbu kita supaya kesan-kesan nanti beramal berzikir itu menjadi lebih kuat. Ya, hidupkan qalbu dulu kita. Hidupkan qalbu kita, bersihkan qalbu kita. Ka'batu zahir tathhir li ajli taifin minal makhluqat. Nah, jadi Ka'bah zahir ya seperti di Makkah itu kita bersihkan untuk apa? Untuk orang tawaf. Ya. Supaya orang-orang bisa melaksanakan tawaf dengan baik. Wa Ka'batul batin tathhiru linazril khaliq mimma siwah. Adapun Ka'bah batin dalam qalbu kita adalah membersihkannya untuk apa? Linazril khaliq, supaya qalbu kita itu memandang Allah dan tidak memandang selain kepadanya. Nah, itu ya. Memang la ilaha illallah tiada yang nyata, tiada yang disembah, tiada dia kecuali Engkau Allah. Sehingga yang lain tidak ada lagi gitu. Nah, ini pengkiasan analogian beliau pelaksanaan ibadah haji tarikat itu. Nah, setelah kita bersihkan dengan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, summa al-ihram binurir ruh al-qudusi, summa dukhulu ka'batil qalbi, summa tawaqudum bimulazamah ismi sani wa huwa Allah. Kemudian kita melaksanakan ihram. Ihram dalam tarikat apa? Ihram, memakai pakaian ihram dari cahaya ruh kudusi. Nah, ini cahaya ruh yang paling dalam diri, sebenar diri kita. Summa dukhulu Ka'bah, kemudian kita masuk ke dalam Ka'bah hati. Ka'bah itu hati kita, maka disebut sebagian ulama Ka'bah di dalam diri kita itu qalbu kita. Summa tawaful qudum, kemudian kita tawaf qudum, tawaf pertama datang. Bagaimana tawaf pertama datang dalam tarikat? Bimulazamati ismis sani. Nah, setelah hidup dengan la ilaha illallah, maka kita melazimkan lapas kedua, yaitu lapas Allah, 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 Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjalani tarikat sudah ribuan, puluhan ribu kali nanti ngucap la ilaha illallah, tanpa diperintah pun qalbu kita itu nanti dia berubah sendiri, naik sendiri ke lapas Allah. Allah, 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 Allah. Kenapa dia menarik sendiri, berubah sendiri? Nah,
ketika kita sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pertama-tama enak la ilallah, udah puluhan ribu kali nanti bersih kalbu kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tiada 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 yang sembah kecuali Allah, 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 Allah. Lama-lama apa? Lama kali sampainya ke Allah ini. Tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kan panjang. Nanti hati itu semakin cepat dia akan langsung Allah, Allah, hanya Engkau yang ada Allah, hanya Engkau yang ada ya Allah, 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 Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau saja ya Allah. Dia akan berubah sendiri kalau kita mengikuti, berubah sendiri kalau itu. Kenapa? Kalau la ilallah panjang kali. Coba Bapak Ibu terjemahkan, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kan panjang kali kan. Terakhir kalau itu minta singkat dia, karena udah merasa dekat. Allah, 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 Allah. Maknanya mirip saja. Hanya Engkau yang ada ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau lah ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Allah, 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 langsung ke ismu zat, nama zat, ya, nama zatnya. Sebagian ulama memahami kalau kita berzikir dengan nama zat Allah, Allah itu seluruh sifat-sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahimul Malikul Quddus, Salamul Mu'min, dan seterusnya, itu langsung ngikut semua. Kenapa disebut nama zat, sifatnya ngikut semua. Kalau kita sebut nama Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim gak ikut, kita dapat Ya Rahman saja. Tapi kita sebut nama zat Allah, 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 semua ngikut dia. Sebagian ulama memahami begitu. Kenapa? Karena kita sebut nama zat. Maka tidak salah dalam satu riwayat, ya, bisa jadi benar ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan lapas Allah itu adalah Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Maka kalau Bapak Ibu lihat di Quran disebut Allah itu lafzul jalalah, lapas keagungan, nama zat. Sedangkan Asmaul Husnanya Ar-Rahman Ar-Rahim nama sifat, bagian dari sifat, ya. Kalau Allah ini nama zat. Nah, ini lapas yang kedua, Allah, 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 Allah. Nikmat sama nikmatnya Allah, tapi rasa itu semakin dekat langsung ke Allahnya, ya. Summa zihabu ila Arafat. Ini dianggap tadi tawaf kudum, ya, melazimkan. Kemudian kita berangkat ke Arafah qalbu. Ke Arafah ada syariatnya. Arafah qalbu, apa itu Arafah qalbu? Wa huwa maudiul munajat. Baru kita masuk ke wilayah munajat. Munajat secara bahasa artinya adalah naja. Naja itu bisik-bisik. Munajat, bisik, ngomong-ngomong ke Allah. Nah, munajat ngomong ke Allah, ya, bisa kayak qalbu. Fawaqafa fiha bimulazamati ismus salis wa huwa hu warabi wa huwa al-haq, al-haq, al-haq. Nah, kemudian Arafah qalbu itu tempat munajat. Tawaqofa, lantas wukuf padanya dengan melazimkan zikir lapas ketiga. Zikir lapas tiga apa? Hu. Dan lapas keempat al-haq. Nah, ini kalau tarikat Naqsabandi Haqqani, Syekh Hasim Kabbani kan melazimkan zikir hak ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti berubah Allah, 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 Allah. Nanti berubah lagi, lebih singkat lagi dia, itu sudah memandang. Itu zikir hampir jad. Sebenarnya sudah masuk wilayah sir. Zikir sir itu
cuman sebenarnya nggak dilapaskan. Lapas itu hanya membantu saja, alat bantu. Kenapa zikir hu? Apa arti hu? Allah, Allah, alif, lam, ha. Itu ada 4 huruf, disingkat menjadi hu. Huanya nggak disebut. Hu itu artinya dia. Dia itu juga Asmaul Husna. Qul hu wallahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Katakan dialah Allah yang esa. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali dia. La ilaha illallah, la ilaha illahu. Jadi hu itu kata ganti dari Allah. Hu itu bahagian dari Asmaul Husna. Kalau Bapak Ibu tidak bertarikat, zikir Allah, zikir hu terasa ganjil. Maka Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawanya, sebagian ulama di awal-awal yang tidak mengikuti menjalani tarikat mengatakan zikir Allah, zikir hu itu lapas tunggal. Berzikir itu tidak dianjurkan dengan lapas tunggal. Kalau ibu tidak dapat ijazahnya, ya nggak usah. Kalau ibu bapak belum mendapatkan rasa dekat ke Allah, nggak usah. Itu kan terasa aneh. Saya pertama masuk terikat, zikir hu aneh terasa. Hu kayak lompat gitu. Kalau begitu belum ke sana. Sampai dalam hati saya, apa maksud hu ini? Kok hu gitu ya? Aneh. Jujur saya di awal-awal dulu. Nah setelah kita menjalaninya dengan baik, zikir hu itu nanti kita kolbu kita itu, sir kita itu seperti memandang zatnya. Maka di dalam Naqsabandi, zikir hu itu zikir hampir zat. Itu diucapkan di maqam tahlil. Baru jadi khalifah. Khalifah itu awal mengenal Allah. Gitu. Kalau di Qadiriyah yang saya jalani, zikir hu itu zikir sir sebenarnya, kata mursyidnya, tetapi dilapaskan untuk membantu saja. Sebenarnya dalam qalbu aja. Ya. Wah, tahan di dalam nafas tuh. Oh, itu merinding kita, Pak, menyaksikan keagungannya. Beda. Ya. Hidup qalbu kita itu. Maka zikir-zikir tarikat ini memang harus digurukan, jajakan, talaki, ya. Dari turun menurun, talaki dia. Kalau enggak, saya nggak tahu apakah ada dalam riwayat 13 kitab hadis. Kitab hadis ini kan banyak. Kalau Bukhari Muslim saja kan cuma 15.000 hadis. Paling 15, 14, 15, 6.000 tambah 7.000, 13, 14.000 hadis. Nggak cukup. Imam Bukhari itu hafal hadis sahih 30.000, yang ditulisnya cuma 6.000. Ada 23.000 lebih yang tak dituliskannya hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari ini. Itu tersebar di dalam kitab. Nah, jadi kalau kita nggak ketemu dalam Sahih Bukhari, Muslim, baca 13 kitab hadis. Ada nggak disebut begitu? Nah, saya nggak tahu, belum baca 13 kitab hadis. Tetapi di dalam pengalaman dalam berzikir, benar-benar kita merasakan nanti betapa zikir-zikir tarekat itu benar-benar zikir olah rasa yang besar sekali manfaatnya. Maka salah satu mursyid kita mengatakan, Bapak Ibu kan pingin sehat, dokter suruh kita sehat. Coba Bapak Ibu tiap pagi jalan setengah jam, 1 jam, tiap pagi. Bagaimana rasa badannya? Insya Allah pasti sehat, terasa segar, enak badan. Ya, saya termasuk, mohon maaf, saya termasuk orang malas jalan, hanya agak gemuk. Waktu ke Australia, ke Melbourne, kita disuruh jalan kaki setengah jam, 40 menit dari hotel ke kampus Melbourne. Itu diamalkan sebulan. Setelah sebulan diamalkan begitu, ringan sekali badan kita ini, Pak. Ya Allah, beda sekali. Ya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kan kita disuruh sehat ya. Bagaimana cara sehat? Olahraga. Olahraga macam mana? Ah, disitulah nanti olahraga itulah alatnya gitu. Kita kan disuruh khusyuk sholat, benar? Benar disuruh khusyuk? Benar?
Bagaimana Bapak Ibu supaya khusyuk salatnya? Zikir tarikat ini. Kalau Bapak Ibu menjalani zikir tarikat ini tidak khusyuk juga nanti, udah keterlaluan namanya. Kalau Bapak menjalani zikir tarikat ini, olah rasa ini tetap tidak khusyuk, bohong. Kalau sudah menjalannya dengan baik, insya Allah pasti khusyuk. Pasti Bapak rasakan berbeda sholat yang Bapak rasakan sesudah dengan sebelum masuk tarekat, menjalani zikir tarekat. Itu jaminannya. Maka kalau kita sholat nggak khusyuk, rasanya gimana kali? Orang tarekat tuh kalau nggak khusyuk, rasanya gimana kali sholat tuh? Sayang sekali. Tapi kalau Bapak nggak bertarekat, nggak khusyuk tuh seperti angin lalu aja. Yang penting sholat aja. Sholat khusyuk nggak khusyuk, biarin aja lah. Nggak terasa rasa ruginya tidak khusyuk itu tidak terasa dalam kolbu. Tapi kalau sudah menjalani tarikat, sudah ikut zikir, kalau nggak khusyuk nyesel kali sholat itu, gimana kali gitu, rasanya berdosa sekali. Itu kelebihannya ya. Nah, zikirnya zikir zikir yang terakhir, zikir hak. Ini 4 zikir yang di awal, di makom syariat, di makom ruh, namanya ruh jismani. Terakhir hak itu apa? Al-haq itu Asmaul Husna. Engkaulah yang maha hak, engkau yang nyata ya Allah, kau hak nyata, engkau nyata, engkau nyata ya Allah, engkau nyata. Oh, dekat sekali terasa Allah, dekat, nyata engkau ya Allah, ini dalam pandanganku nyata. Hak, kau maha benar engkau ya Allah, benar engkau ya Allah, kau maha benar. Kalbu kita yang ngomong itu, makanya terasa dekat. Itulah bedanya tarekat dengan gak bertarekat itu di situ. Nah, jadi olahraga itu, jalan kaki itu untuk sehat. Bapak Ibu dianjurkan sehat oleh dokter. Gimana caranya? Olahraga. Bapak Ibu diperintahkan Nabi, diperintahkan Allah untuk khusyuk. Gimana caranya? Olah rasa. Karena khusyuk itu dalam kolbu, olah rasa bertuhan dalam kolbu. Kalau rasa dan bertuhan dalam kolbu tidak diolah, tidak akan dapat khusyuk. Demi Allah, silahkan buktikan. Kita buktikan dalam kehidupan nyata. Kalau rasa bertuhan di dalam kolbu tidak diolah, tidak akan bisa khusyuk. Nah, itu aja kuncinya. Kita buktikan. Nah, ini ujian singkat supaya saya jawab. Sederhana saja. Nih saya ajarin. Kemarin sudah saya ajarin. Coba Bapak Ibu terakhir sebelum kita jawab. Coba Bapak Ibu berzikir pandang ruang kosong. Ayo sama-sama semua. Biar tahu beda rasanya tarikat dengan tak tarikat. Coba pandang ruang kosong. Ingat Allah coba. Istighfar, pandang ruang kosong. Stop.